Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Ilmu Pendidikan semester 3 pada kelas Tadris IPA dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Kusaini MPD. Pertama-tama saya di sini akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yuda Satria Perdana dengan nomor induk mahasiswa 211317001. Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, kelas Tadris IPA B semester 3. Oke, langsung saja. Jadi pada makalah tentang judul Hubungan Pendidikan dan Ilmu Pendidikan ini terdapat 6 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu adalah pengertian hubungan ilmu pendidikan dengan pendidikan. Yang kedua adalah perbedaan pendidikan dan ilmu pendidikan. Yang ketiga adalah tujuan hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan. Dan yang keempat adalah fungsi hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan. Dan yang kelima adalah komponen dan fungsi pendidikan dan ilmu pendidikan. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur dalam pendidikan dan ilmu pendidikan. Oke, jadi langsung saja di sini kita kepada rumusan masalah yang pertama, yaitu adalah tentang pengertian hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan. Pendidikan sendiri berasal dari sebuah kata benda atau kata dasar didik. Dalam bahasa Yunani, pendidikan disebut dengan pedagogi, yaitu kata paes dengan arti anak, dan kata agogos dengan arti saya membimbing atau menuntun. Jadi pendidikan di sini adalah merupakan suatu seni bagi seorang yang sudah dewasa dalam membimbing dan menuntun dengan tanggung jawab kepada anak yang akan dididiknya, baik dalam hal perkembangan rohani maupun jasmani agar tercapai perkembangan kedewasaan pada anak yang akan dididiknya. Dilihat dari historis pendidikan, sudah ada semenjak manusia ada. Namun, untuk ilmu pendidikan sendiri belum tercipta pada saat itu. Sebelum terciptanya ilmu pendidikan, manusia pada zaman dulu telah melakukan pendidik atau tindakan mendidik dengan berdasarkan pengalaman yang dilakukannya, bukan berdasarkan teori-teori tentang cara-cara mendidik seperti yang ada pada saat ini. Dalam kasus ini, pendidikan seperti itu mengarah kepada pendidikan secara praktis, yaitu pendidikan dengan cara meniru perilaku dari masyarakat secara umumnya dan pengalaman-pengalaman dari masing-masing orang tuanya. Setelah perkembangan masyarakat semakin kompleks, pendidikan dengan cara seperti itu tidak cukup lagi dapat memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah dan semakin banyak. Pendidikan sebagai ilmu memiliki lingkup yang sangat luas karena banyak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, seperti tindakan mendidik, dasar dan tujuan dalam pendidikan, anak didik, materi pendidikan, pendidik, dan metode pendidikan yang digunakan. Pendidikan yang berdasarkan atas pengalaman dan meniru perilaku kemudian dikembangkan menjadi suatu ilmu dengan cakupan metode, objek, dan penyajian secara sistematis. Di sini ada menurut Sudomo tahun 1990, dia menyatakan untuk metode yang dapat dipakai untuk ilmu pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode normatif. Metode normatif di sini yaitu adalah metode ini berdasarkan kepada konsep tujuan pada pendidikan mengenai baik dan buruknya suatu nilai dalam pendidikan. Dan yang kedua di sini adalah metode eksplanatori. Metode eksplanatori ini adalah konsep untuk keberhasilan suatu pendidikan dari pernyataan tentang kekuatan dan kondisi suatu pendidik. Dan yang ketiga adalah metode teknologis. Metode ini berfungsi sebagai pengungkapan tentang bagaimana rasa mencapai keberhasilan suatu tujuan yang diinginkan. Dan yang keempat adalah metode deskriptif fenomenologis. Metode ini menjabarkan keaslian dalam kejadian dalam suatu pendidikan dan melakukan evaluasi. Dan yang kelima adalah metode hermeneutis.
Metode ini diadakan untuk dapat memahami dan mengerti fakta pada pendidikan secara konkret dan historis, bertujuan menjelaskan makna dan struktur dari sebuah pendidikan. Dan yang terakhir menurut Sudomo di sini adalah metode analisis kritis atau filosofis. Metode ini menganalisa istilah-istilah, konsep-konsep, dan pernyataan-pernyataan secara kritis yang digunakan dalam suatu pendidikan. Dan lalu adapun objek dalam pendidikan sebagai ilmu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah objek material dan ada juga objek formal. Di sini yang pertama dulu pada objek material adalah objek yang dikenai lalu dijadikan sebuah pendidikan seperti material ilmu pendidikan biologi, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang disebutkan memiliki material objek yang sama, yaitu manusia, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia. Dan yang kedua di sini adalah objek formal. Objek formal pada ilmu pendidikan adalah interaksi yang jelas, dirasakan, dan diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pendidikan. Seperti contoh adalah interaksi pendidikan atau edukatif antara pengajar atau guru dengan peserta didik dengan sumber belajar, dan peserta didik dengan situasi pendidikan. Dan secara teoritis, sistematika ilmu pendidikan menurut Dwi Siswoyo dan kawan-kawannya pada tahun 1995, yaitu adalah yang pertama melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, yang kedua adalah melihat pendidikan untuk upaya sadar, dan yang ketiga di sini adalah melihat pendidikan sebagai upaya sadar dan sebagai gejala manusiawi dengan mempertimbangkan dan antisipasi terhadap perkembangan sosial budaya di masa yang akan datang. Jadi pendidikan sebagai ilmu menjadikan suatu ilmu pendidikan dan saling berhubungan, menjadikannya terus semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu, khususnya pada pemikiran ilmiah di dunia pendidikan. Dan pendidikan dapat diartikan upaya mendidik anak-anak dalam bentuk pelatihan, pembelajaran, dan perubahan yang meliputi kognitif atau pemikiran, afektif, perasaan, dan psikomotorik atau keterampilan. Nah, itu adalah rumusan masalah yang pertama tentang pengertian hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan. Lalu kita selanjutnya akan ke rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang perbedaan pendidikan dan ilmu pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan dalam mempraktikkan tentang suatu kegiatan belajar mengajar dan membimbing secara langsung kepada anak untuk menuju perkembangan rohani maupun jasmaninya dengan tanggung jawab agar tercapai perkembangan kedewasaan pada anak yang dididiknya. Itu adalah pengertian pendidikan. Lalu di sini adalah ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu bagian dalam pendidikan yang lebih berperan dalam penguasaan teori-teori dalam pendidikan, serta lebih kepada penggunaan pemikiran untuk menyusun dan merencanakan sebuah pendidikan yang akan berjalan seperti sistematika pendidikan, tujuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, materi pendidikan, cara penilaian, guru, dan juga peserta didik yang akan dididik oleh guru. Ilmu dalam pendidikan mencakup banyak ilmu yang akan diajarkan kepada anak-anak atau peserta didik. Dengan begitu, ilmu dalam pendidikan membantu para anak-anak untuk mendewasakan dirinya dari pengajaran dan pelatihan yang diterimanya. Lalu di sini, perbedaan antara pendidikan dan ilmu pendidikan itu adalah yang paling terlihat dari pendidikan ilmu pendidikan pendidikan sendiri dapat dilihat dari metode ataupun caranya. Pendidikan lebih kepada praktik dalam belajar atau bisa dikatakan langsung kepada penerapannya. Sedangkan ilmu pendidikan itu ialah pemahaman kepada teori-teori yang diajarkan untuk dapat lebih paham terlebih dahulu dasarnya ataupun cara-caranya itu seperti apa sebelum untuk memulai mempraktikannya. Nah, itu adalah rumusan masalah kedua tentang perbedaan antara pendidikan dan ilmu pendidikan. Lalu kita ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu tentang tujuan hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan. Setiap apapun kegiatan ataupun hal yang dilakukan, pasti itu akan memiliki tujuan. Seperti tujuan pada pendidikan dan ilmu pendidikan itu sendiri, serta hubungan dari keduanya itu seperti apa. Pada pendidikan dan ilmu pendidikan,
Keduanya di masa sekarang adalah hal yang saling melengkapi dan saling berhubungan satu sama lain. Maka dari itu, tujuan dari hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan bisa dikatakan memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mendidik dan mengajarkan. Di Indonesia, di negara kita sendiri, tujuan dan kesatuan dari pendidikan itu ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun di sini adalah pembagian tujuan dari pendidikan itu diantaranya yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan yang bersifat luas, mencakup keseluruhan manusia pada hakikat serta universal. Tujuan pendidikan secara umum ini memperhatikan aspek-aspek yang bersifat umum, yaitu tujuan akhir dari perencanaan proses pendidikan seperti tercapainya kedewasaan pada anak yang dididiknya, baik dalam jasmani maupun rohaninya, sehingga anak yang dididik sudah mampu berdiri sendiri dari ilmu yang didapatkannya. Yang kedua adalah tujuan institusional. Tujuan ini dibuatkan untuk lembaga pendidikan tertentu agar tercapai tujuan yang sudah direncanakan pada kegiatan pendidikan. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Tujuan ini adalah tujuan pada tercapainya mata pelajaran atau bidang studi yang akan dijalani. Dan yang keempat adalah tujuan instruksional. Tujuan ini adalah tujuan pada materi kurikulum setiap bidang studi atau pokok-pokok pembahasan dari sub-bahasan yang sudah dibuat, terdiri dari tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Nah, itu adalah tujuan dari pendidikan dan ilmu pendidikan itu sendiri. Sebetulnya pendidikan dan ilmu pendidikan itu adalah saling melengkapi dan saling berhubungan. Jadi, maka tujuan antara keduanya itu bisa dibilang satu kesatuan. Nah, untuk rumusan masalah selanjutnya adalah tentang fungsi, hubungan pendidikan, dan ilmu pendidikan. Fungsi antara hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan sangatlah melengkapi satu sama lain. Pendidikan dan ilmu pendidikan memiliki hubungan yang berkaitan antara keduanya, karena ilmu pendidikan adalah pembelajaran tentang teori-teorinya, sedangkan pendidikan adalah penerapan atau pempraktikannya. Di sini adapun fungsi pendidikan menurut Dr. Hasan Langgulung, yang pertama adalah mempersiapkan generasi penerus untuk menjalankan peran di masyarakat pada masa depan yang akan datang. Peran ini berperan dalam kelangsungan hidup masyarakat atau survival. Yang kedua adalah transfer ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sudah ada dan sesuai peran-peran dari orang terdahulu kepada generasi muda saat ini. Yang ketiga adalah transfer nilai-nilai yang sudah ada dari zaman dahulu untuk memelihara kelanjutan kehidupan di suatu masyarakat dengan nilai-nilai kesatuan, integration, dan keutuhan integrity di dalam suatu masyarakat. Jadi, sementara ada lagi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bagian Sisdiknas Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi dalam mengembangkan keahlian dan membentuk sifat ataupun watak, serta pada peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mengembangkan setiap potensi anak didik supaya menjadi manusia bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak baik, cakap, sehat, mandiri, kreatif, dan menjadi warga dan masyarakat negara Indonesia yang bertanggung jawab dan demokratis. Nah, lanjut ke rumusan masalah berikutnya, yaitu adalah tentang komponen dan faktor pendidikan, ilmu pendidikan. Dalam pendidikan dan ilmu pendidikan ada komponen-komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu pendidikan, dikarenakan hal tersebut adalah termasuk pengembangan kepribadian untuk setiap individu, atau bisa dikatakan seni untuk membimbing anak untuk mendapatkan pengalamannya. Adapun komponen-komponen dalam pendidikan dan ilmu pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah input masukan atau raw input. Komponen ini adalah anak didik maupun peserta didik yang akan mengalami kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah input instrumen.
instrumental input. Pada komponen input instrumental ini terdiri dari pengajar ataupun pendidik, materi atau bahan pembelajaran yang akan diberikan untuk anak didik, faktor komunikasi pada pendidikan, dan bentuk komunikasi pada pendidikan serta studi pendidikan ataupun situasi pada pendidikan. Yang ketiga adalah input lingkungan. Pada input lingkungan ini berpengaruh untuk masukkan peserta didik, mulai dari faktor keadaan rumah tangga anak didik, keadaan lingkungan anak didik, kondisi budaya di lingkungan anak didik, dan kondisi ekonomi di lingkungan anak didik. Hasil dari keberhasilan tujuan dan kegiatan pendidikan ditentukan oleh komponen-komponen di atas yang sudah saya sebutkan tadi, itu agar tercapai tujuan yang diinginkan. Dan juga masih ada beberapa faktor setelah komponen-komponen yang sudah disebutkan yang dapat mempengaruhi pendidikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor tujuan pendidikan, faktor alat pendidikan, faktor pendidikan, faktor anak didik, faktor organisasi dan administrasi, dan faktor dasar pendidikan. Nah, yang tadi adalah rumusan masalah pada komponen dan faktor yang ada dalam pendidikan dan ilmu pendidikan. Lanjut kepada rumusan masalah yang selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur dalam pendidikan dan ilmu pendidikan. Dalam proses kegiatan pendidikan atau belajar mengajar, banyak melibatkan hal, diantaranya yang pertama, peserta didik atau sebagai subjek yang dibimbing. Subjek dari pendidikan ialah anak atau peserta didik atau pribadi yang otonom dan ingin diakui akan keberadaannya. Adapun ciri khusus dari anak atau peserta didik yang harus dipahami oleh pengajar ataupun guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai potensi baik dari psikis, fisik yang khas sehingga merupakan individu yang unik. Yang kedua adalah sedang berkembang. Yang ketiga adalah membutuhkan bimbingan dan pendidikan serta perlakuan yang manusiawi. Yang keempat adalah memiliki potensi untuk mandiri. Yang kedua, unsurnya adalah pendidik, orang yang mendidik atau mengajar. Orang yang siap bertanggung jawab pada saat pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam targetnya adalah peserta didik. Lalu yang ketiga adalah interaksi edukatif, interaksi pendidik dengan peserta didik. Interaksi edukatif merupakan upaya komunikatif timbal balik antara peserta didik terhadap pendidik terhadap suatu tujuan pendidikan yang dijalaninya. Lalu yang keempat adalah tujuan pendidikan, merupakan suatu target yang direncanakan dalam pendidikan agar mencapai hasil yang diinginkan. Lalu berlanjut kepada bagian penutup, yaitu adalah kesimpulan. Jadi dari kesimpulan presentasi kali ini yaitu adalah tentang hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu seni bagi suatu orang dewasa dalam membimbing dan mengajarkan kepada anak didik yang akan dididiknya untuk mencapai suatu perkembangan dan tujuan yang diinginkan dalam pendidikan yang direncanakan oleh pendidik dan peserta didiknya. Lalu selanjutnya di sini adalah pendidikan sebagai ilmu, yaitu adalah memiliki lingkup yang sangat luas karena banyak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, seperti tindakan mendidik, dasar dan tujuan dalam pendidikan, anak didik, materi pendidik, dan metode pendidikan yang digunakan. Jadi bisa dibilang hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan itu saling berkesinambungan dan saling berhubungan, yang satu kesatuannya itu akan membentuk suatu tujuan yang sama. Dan perbedaan yang terlihat dari pendidikan dan ilmu pendidikan itu adalah dapat dilihat dari metode ataupun caranya. Pendidikan lebih ke praktik, sedangkan ilmu pendidikan itu lebih kepada teori-teorinya. Lalu fungsi dari pendidikan yaitu yang utama adalah mencerdaskan kehidupan bersama dengan berbagai rencana yang sudah dibuat, seperti mempersiapkan generasi muda, berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman, berbagi nilai-nilai kehidupan yang sudah ada sejak zaman dahulu untuk terus diterapkan pada zaman sekarang, dan untuk memelihara kelanjutan kehidupan bersama dalam suatu lingkungan tempat tinggal dalam nilai kesatuan dan keutuhan.
Lalu komponen-komponen pada pendidikan dan ilmu pendidikan yang pertama adalah input masukan, yang kedua adalah input instrumen, yang ketiga adalah input lingkungan. Dan adapun faktor-faktor mempengaruhi pendidikan dan ilmu pendidikan, yang pertama adalah faktor tujuan pendidikan, yang kedua adalah faktor alat pendidik, yang ketiga faktor pendidik, yang keempat faktor anak didik, yang kelima faktor organisasi dan administrasi, dan yang keenam adalah faktor dasar pendidikan. Unsur-unsur dalam pendidikan dan ilmu pendidikan, yang pertama adalah peserta didik adalah subjek yang dididik, dan pendidik yaitu adalah orang yang mendidik atau yang mengajar, dan yang ketiga adalah interaksi edukatif, interaksi pendidik dengan peserta didik, dan yang terakhir adalah tujuan pendidikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kali ini tentang makalah hubungan pendidikan dengan ilmu pendidikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dibenarkan dan dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.